Oke, selamat malam. Sudah pada join? Tujuh belas ya. 17. Oke. Kita ada 45. Chapter Oh iya, kenapa? Rivaldi? Enggak, tadi ada suara listrik aja, Wak. Nggak ada. Oke ya, selamat malam ya. Kita lanjut ke chapter 6. Harusnya kan chapter 5. Ini kan materinya chapter 5, saya balik aja. Sebelum mulai, kapan kuliah penggantinya? Kapan kuliah pengganti? Besok ada kuliah Jumat. Kosong, Wak. Jumat kosong. Ya. Iya. Licen, Rio, bisa semuanya hari Jumat kuliah pengganti besok? Ada kuliah nggak? Yang lainnya? Jumat kuliah pengganti jam pertama atau jam kedua? Pilih mana? Jam pertama aja, Pak. Jam pertama ya. Jumat jam pertama. Biar cepat selesai. Oke. Deal ya. Jadi besok kita Jumat jam pertama kuliah pengganti supaya kita cepat selesai juga. Oke. Selamat malam. Kita lanjut materi chapter 6. Itu bahas tentang algoritma ya, expert system. Ini salah satu algoritma yang sering dipakai untuk skripsi. Kenapa sering dipakai? Karena ini paling gampang di antara artificial intelligence ya. Jadi expert system itu kadang dimasukkan ke ini sistem pendukung keputusan, terus kadang dimasukkan ke AI, bahkan bisa dikombin ke data mining. Karena ini salah satu algoritma yang sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ini logiknya itu pakai if, ya if then if else, itu aja sih, nggak pakai yang rumit. Jadi kemarin beberapa mahasiswa bimbingan saya itu buat seperti kayak buat kuesioner ya, tapi kuesioner itu nanti kayak COVID itu contohnya ada gejala-gejala, nanti dia istilahnya COVID ataupun tidak. Ini kemarin juga salah satu saya buat untuk ini ya, penelitian dengan mahasiswa itu soal COVID ini, sama buat aplikasi gampang sekali. Aplikasi sudah jadi, tinggal ada perbaikan sedikit. Oke. Langsung saja kita mulai ya. Saya share screen dulu. Ini. Oke.
ini expert system ya. Jadi kalau Anda pengen buat skripsi expert system, gampang ya. Salah satunya kenapa? Ini sangat mudah untuk logiknya. Dibanding dengan algoritma-algoritma yang lainnya, ini istilahnya pilihan utama kalau Anda pengen ya cepat selesai gitu. Jadi di ekosistem itu salah satunya menggunakan algoritma breadth first search atau BFS ya. Di BFS ini salah satu untuk algoritma pencarian. Oke, ini salah satu mata kuliah struktur data ya. Oke, karena kenapa? Di AI itu adalah pengembangan dari struktur data. Makanya ada salah satunya itu masuk ke algoritma BFS ataupun algoritma untuk pencarian. Jadi algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara untuk pre-order. Jadi istilahnya di sini untuk BFS itu ini ya, acak simpulnya. Oke. Seperti contohnya ini. Sebentar. Kayaknya oke, bentar ya. Ini untuk review sebentar. Oke. Jadi kalau di algoritma BFS ini kan simpulnya seperti ini ya. Untuk pencariannya. Oke. Jadi dia akan mengunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Dia yang akan lebih, istilahnya yang simpul paling ujung-ujung ya, itu dia akan dikunjungi. Oke. Demikian seterusnya ya untuk menggunakan algoritma expert system ini. Oke, ini seperti ini. Ini contohnya. Terus ada lagi algoritma untuk DVS. Oke. Jadi kalau algoritma DVS ini kita untuk metode dilakukan dari node awal untuk pencariannya. Jadi secara mendalam hingga yang paling akhir atau sampai ditemukan. Oke, ini contoh algoritmanya ya. Oke, ini. Oke, ini contoh untuk review dua algoritma saja untuk mengulang refresh yang merefresh struktur data. Oke. Terus yang utama di chapter 5 ini itu adalah kita bahas tentang sistem pakar. Oke. Atau biasa disebut dengan expert system ya atau expert. Oke. Jadi yang digolongin atau yang dikelompokkan sebagai seorang ahli atau pakar itu menurut ini ya, menurut dari literatur itu seorang pakar ahli itu adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Contohnya masalah gini, kalau seandainya ada pakar kecerdasan buatan, jadi dia mempelajari atau memfokuskan diri itu adalah untuk ini ya membahas tentang kecerdasan buatan. Terus ada pakar dokter. Jadi di dokter pun banyak ya cabangnya. Contohnya untuk pakar dokter spesialis anak. Jadi seseorang individu itu pemahamannya yang lebih mendalam, lebih fokus itu tentang untuk dokter spesialis anak dan itu aja dia yang untuk fokus untuk konsentrasinya. Jadi ini secara umum apa itu yang disebut dengan expert ataupun seorang pakar. Oke. Terus kita di chapter 5 ini membahas tentang sistem pakar. Jadi, sistem pakar itu apa sih? Terus gunanya kita untuk apa membuat sistem pakar? Oke. Jadi, sistem pakar yang baik itu dirancang untuk mendapatkan penyelesaian suatu permasalahan. Oke. Jadi masalahnya itu tertentu ya, tidak semuanya melebar. Dengan meniru prinsip kerja dari pakar ataupun ahlinya, sistem ini membantu orang awam dalam menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya
sekarang yang banyak ya, contohnya kita untuk COVID, oke, di rata-rata kan ada aplikasi yang untuk mendeteksi ada terkena COVID ataupun tidak ya. Nanti kan dari pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah seperti pertanyaan pakar, oke, dan diterjemahkan dalam sebuah aplikasi. Jadi kita mengikuti seperti pakar tanya ke kita dan kita mengisi, nanti dia akan menghasilkan sebuah informasi. Jadi kepakaran itu salah satu yang mahal ya, apalagi dokter, pakar jantung, spesialis anak dan lainnya itu adalah salah satu yang langka. Oke. Jadi bagaimana kita untuk merancang atau membuat sebuah sistem seperti pakar ahlinya. Dari itu kita tidak bisa langsung untuk, contohnya saya mau membuat sistem analisa COVID. Kita tidak bisa ngambil literatur dari internet ataupun sembarangan. Jadi kalaupun seandainya kita mau literatur dari buku, itu istilahnya bukunya itu yang beregistrasi, terus atau kita berdiskus sama ahlinya atau pakarnya. Contohnya kita berdiskus sama dokter, terus sama istilahnya ahli tumbuh-tumbuhan, terus apapun pakar yang akan kita buat. Jadi di dalam sistem pakar itu ada 4 komponen penting. Pertama itu adalah basis pengetahuan. Oke, jadi sebelum kita mau merancang sebuah aplikasi, kita harus punya basis pengetahuan dulu. Basis pengetahuan itu dapatnya dari mana? Anda bisa dapat dari pakarnya langsung. Oke. Contohnya sistem pakar, istilahnya kita untuk mengetahui jenis-jenis ikan cupang. Oke. Jadi kan Anda harus tahu ya, harus tanya dulu ahlinya ikan cupang. Oke. Atau Anda pakar tanaman, harus tahu, harus istilahnya belajar literatur tentang tanaman apa sih yang akan kita buat dalam sebuah aplikasi. Setelah kita menemukan pakarnya, kita discuss literatur, baru kita simpan datanya di basis data. Jadi basis data itu nanti yang akan kita ambil. Oke, kalau seandainya sistem pakar untuk mendeteksi COVID kan datanya cuma sedikit ya. Paling pertanyaannya kurang lebih ada 10 atau 15. Tapi kalau seandainya kita kayak pakar penyakit dan lainnya dan butuh banyak data, otomatis Anda harus buat database-nya ataupun basis datanya. Setelah itu baru Anda buat desain untuk antarmuka pemakainya. Mau tampilannya yang bagaimana? Terus modelnya yang bagaimana? Oke. Habis itu baru Anda masukkan logiknya untuk mesin inferensinya. Jadi istilahnya nanti ini adalah satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Sistem pakar salah satu yang paling gampang di antara algoritma artificial intelligence, karena logiknya ini istilahnya kita menggunakan if then if else aja, tidak pakai yang lain. Oke. Jadi jika A, jika B, jika C, maka hasilnya A. Jika A, jika B, jika C, hasilnya gagal ataupun yang lainnya. Itu seperti itu aja sih untuk logiknya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini contoh ya, model untuk struktur sistem pakarnya. Oke. Jadi yang dimaksud sistem pakar itu yang bagaimana? Sistem yang berusaha istilahnya kita untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Oke. Jadi apa yang manusia pakarnya, ahlinya, kita pindahkan pengetahuannya ke dalam komputer. Salah satunya kenapa? Untuk komputer itu dia dapat menganalisa dan seolah-olah komputer itu adalah seorang ahlinya atau pakarnya. Oke. Terus di sistem pakar itu istilahnya kan sistem berbasis pengetahuan. Berarti ada bentuk-bentuknya, apa aja pengetahuannya. Pertama itu adalah di dalam sistem pakar itu ada fakta-fakta pada lingkungan permasalahan tertentu. Jadi fakta-fakta kejadian-kejadian yang real, oke.
dalam kita istilahnya membuat sistem pakar itu fakta-faktanya itu tidak boleh disepelekan. Oke. Jadi contohnya gini, sistem pakar kita istilahnya untuk mendeteksi batuk ya, ada batuk kering, batuk dahak, batuk berdarah, dan batuk lainnya. Oke. Kalau kita isi fakta-faktanya atau gejala-gejalanya salah, otomatis hasilnya juga akan fatal. Oke. Jadi sebelum kita membangun sebuah sistem pakar, kita harus tanya dulu, harus tahu fakta-faktanya, harus tahu sumbernya yang terpercaya. Jangan katanya asal ini itu dari rujukan Google nggak jelas, itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya ada teori-teori pada lingkup masalah tertentu. Oke. Teori-teori yang dimaksud di sini istilahnya sistem pakar itu harus kita kerucutkan masalahnya, itu kita persempit atau diperkecil. Jangan terlalu besar ya. Jadi sistem pakar dokter bla 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 gitu. Tidak boleh ya. Contohnya sistem pakar dokter anak. Dokter anak kan banyak ya. Jadi kita istilahnya harus lebih ke spesialisasinya. Dokter anaknya yang apa, kita bidangnya, kita untuk mendeteksi contohnya untuk demam. Jadi ada demam apa gejala-gejalanya dan lain-lainnya kan. Demam kan ada yang demam kayak yang panas, bisa bikin tegang dan lainnya, itu contoh salah satunya ya. Terus di dalam perancangan sistem pakar itu kita ada strategi-strategi global untuk menyelesaikan masalah. Oke. Jadi apa hasilnya nanti? Oke. Jangan sampai sistem pakar yang kita buat malah menjadikan masalah. Oke. Jadi sistem pakar adalah sistem kita untuk menyelesaikan masalah dengan meniru pakarnya atau ahlinya langsung. Oke. Selanjutnya di sistem pakar kita ada disebut dengan untuk meta knowledge ya, atau bagaimana kita untuk pengetahuan tentang pengetahuan. Oke. Jadi pengetahuan tentang pengetahuan di sini itunya maksudnya gini. Kita mau membuat sistem pakar untuk analisa deteksi kerusakan mata. Oke. Di kerusakan mata kan kita tidak bisa langsung ngambil referensi dari buku, walaupun itu udah standar dokter. Jadi pengetahuan itu kita didapat dari, contohnya kita pergi ke apotek, tanya ke istilahnya tukang apoteknya, resepnya, terus kita cek. Jadi kalau gejala-gejala ini, oh ini rabun jauh, ini rabun dekat, ini katarak. Oke? Kita pergi lagi, satu lagi. Jadi kita tidak bisa untuk menyimpulkan sumbernya dari satu aja si A. Oke. Jadi kita kalau seandainya membangun sebuah sistem pakar, kita cari sumber yang lainnya lagi. Istilahnya bagaimana? Sumber ini adalah kita untuk pembanding. Oke. Bisa jadi ke apotek A, apotek B, atau ke C, ke dokter, dan referensi buku-buku ataupun jurnal yang ber-ISDN dan terpercaya. Oke, ini adalah bagaimana sih kita istilahnya untuk merepresentasikan sebuah bentuk pengetahuan. Bagaimana kita untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat. Karena sistem pakar kita tidak asal main comot ya. Oke. Jadi ini contohnya. Ada user, ada fact, ada express, ada knowledge-nya, ada inference-nya. Ini bagian dari model untuk sistem pakar. Oke. Terus selanjutnya di sistem pakar itu ada beberapa komponen. Oke. Komponen-komponen itu istilahnya yang umum yang dipakai itu ada 4. Oke. Kita reference yang tadi. Pertama itu adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan ya. Oke. Untuk knowledge-nya ini berarti kita proses akuisisi data telah selesai dilakukan. Oke, istilahnya kita untuk mengambilkan referensi data. Kita mengumpulkan data. Oke, istilahnya kita untuk
apa sih yang jadi nanti basis pengetahuan kita? Apa yang akan kita rancang? Oke. Terus apa sih keperluan-keperluannya? Terus bagaimana model nanti bentuknya yang akan kita buat? Jadi ini istilahnya basis pengetahuan. Di basis pengetahuan itu lebih kita ke pakatnya langsung ahli. Kita lebih istilahnya discuss. Terus kedua itu ke database. Oke. Jadi seluruh data, basis datanya itu kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan jadi satu. Terus istilahnya kita arsip. Kita masukkan ke database. Oke. Kalau untuk sistem pakar pendeteksi COVID yang saya bangun itu kan hanya pertanyaannya sedikit. Tapi kalau seandainya sistem pakar yang lebih ke dokter, oke, ataupun berbasis istilahnya apotek, itu kan lebih untuk rabun mata ya, untuk deteksi penyakit mata. Itu kan banyak. Jadi dia memerlukan istilahnya untuk arsip datanya, salah satunya itu kita simpan di database. Oke, ini. Terus kita buat user interface. Bagaimana membuat sistem pakar user interface? Jadi kita membuat sistemnya itu yang gampang dipakai, mudah digunakan. Nanti saya demoin ya sistem pakar. Kemarin saya buat untuk sama mahasiswa, tapi belum selesai. Oke. Untuk desain antarmukanya. Oke. Terus ada untuk yang tadi ya, ada istilahnya untuk mesin inference-nya atau engineer-nya. Oke. Itu bagaimana modelnya? Istilahnya kita untuk logic untuk pemakarannya. Bagaimana sih untuk urutan datanya? Bagaimana kita untuk membuat prosesnya? Istilahnya step by step-nya. Oke. Apa sih langkah-langkahnya? Istilahnya di sini itu if then-nya. If then else-nya ini di sini yang kita bangun. Jadi istilahnya step by step urutannya, pertanyaan itu dari mana ke mana sampai apa. Kalau seandainya pertanyaan 3 hasilnya apa, 2 yang ini benar hasilnya apa. Jadi ini istilahnya untuk mesin inference-nya. Oke, ini contoh 4 untuk pakarnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya untuk materinya. Nanti saya demoin. Kemarin ada beberapa contoh skripsi yang saya mau demoin sistem pakar ya. Kebetulan baterai laptop itu lagi habis ya, nggak keburu karena lagi banyak kerjaan jadi nggak sempet. Nggak apa-apa, nanti besok aja saya demoin. Oke, kita lanjut lagi di teoritisnya. Oke. Terus bagaimana kita untuk mendapatkan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar? Oke. Jadi bagaimana sih kita untuk mencari representasinya? Di dalam pencarian itu ada beberapa teknik untuk merepresentasikan basis pengetahuannya. Itu adalah salah satunya kita bisa membuat skema, terus bagaimana kita membuat diagram. Oke, salah satunya kenapa? Itu adalah kita untuk relasi datanya. Atau ini istilahnya hubungan antara data A, data B, istilahnya untuk kita mendapatkan hasil dari representasi pengetahuan kita. Pertama itu ada logika atau logik. Di logik ini istilahnya dua bentuk komputasi logika. Oke. Logika istilahnya yang proposisi ya, dan logika predikat. Jadi di kepakaran itu ada logika proposisi, ada pun di logika predikat. Terus untuk representasi ada juga kita menggunakan jaringan semantik. Ini nanti kita bahas semantic network. Itu istilahnya untuk kita menggambarkan grafis dari simpul ataupun node antara node satu dengan node lain. Terus bagaimana kita istilahnya untuk menghubungkan berbagai objeknya. Oke, ini contohnya nanti.
Jadi ada peristiwa, ada berupa benda. Terus ada skripnya. Di skrip ini kita istilahnya untuk mendapatkan representasi pengetahuan yang sama dengan frame-nya. Jadi di sini nanti kita bagaimana kita untuk mempresentasikan pengetahuan. Berdasarkan apa sih karakteristiknya, terus pengalaman-pengalamannya. Ya, jadi di dalam untuk menggambarkan skrip itu contohnya peristiwa, objek, informasi orang, tempat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada data list, itu istilahnya kita bisa referensi dari tulisan ya, artikel, dan lain-lainnya. Itu kita bisa ambil. Tabel keputusan ya, istilahnya untuk bagaimana kita untuk alur pengetahuannya. Istilahnya adalah bentuk lembar kerja yang kita tulis. Habis itu kita membuat istilahnya untuk pohon keputusan tree, yaitu adalah untuk struktur dalam tabel keputusannya. Jadi bagaimana kita untuk mencari reproduksi pengetahuan itu berikut daftarnya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang struktur ya. Di struktur ini kan kita istilahnya untuk user interface. Bagaimana kita untuk membangun sebuah desainnya. Terus bagaimana kita istilahnya untuk komunikasi ya antara user dan sistemnya. Jadi di dalam user interface itu kita untuk subsistem penjelasan atau expansion facility ya. Ini adalah bagaimana kita untuk melacak ataupun memberikan penjelasan tentang sistem pakar secara interaktif. Oke. Salah satunya kenapa? Supaya membantu untuk mengambil sebuah keputusan. Terus working memory, artinya database global dari fakta yang digunakan dalam prosedur. Istilahnya semuanya kita simpan ya, untuk menambah kepakaran sistem kita itu lebih pakar lagi atau lebih pintar lagi. Terus agenda, jadi di dalam agenda itu kita buat daftar prioritas untuk prosedurnya. Oke, jadi bagaimana alurnya, terus modelnya. Oke, habis itu ada untuk inference engine atau untuk motor inferensinya. Jadi di sini apa aja untuk metodologinya, terus bagaimana kita untuk membuat istilahnya penalaran terhadap informasi dalam basis pengetahuannya. Habis itu ada untuk Knorr Association Family. Jadi di sini istilahnya berisi pengetahuan-pengetahuan untuk memahami, memformalisasikan, menyelesaikan masalah. Oke. Terus setelah representasi pengetahuan, struktur, baru kita masuk ke basis aturan. Oke, ini istilahnya untuk rule-nya. Oke. Rule sistem pakar itu biasanya itu dalam bentuk if then, if else ya. Itu aja. Jadi teorinya aja yang panjang, tapi logiknya itu logikanya pakai if then aja. Itu bagaimana untuk ekspresi sistem. Oke. Jadi yang sering dipakai untuk merepresentasikan pengetahuan itu dalam bentuk if then ataupun untuk bentuk production rule-nya. Oke. Ada juga motor inferensi untuk menentukan awalnya, istilahnya root-nya yang sesuai, istilahnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sesuai dengan aturannya. Oke. Setelah itu aturan yang sesuai ditempatkan di agenda dan dapat diaktifasi. Ada juga aturan yang terdapat di agenda dapat diaktifasi. Oke, ini contohnya ya. Istilahnya untuk kita untuk logiknya, aturan-aturan untuk kepakarannya. Oke, di sistem pakar kita ada dua. Itu ada forward chaining, ada backward chaining. Dalam Anda membangun, Pak, mana dua-duanya yang bagus? Dua-duanya bagus, itu tergantung dari kebutuhan kita. Kita mau menggunakan metode ekspresi sistem forward chaining ataupun untuk backward. Oke.
Yang forward chaining itu yang bagaimana, Pak? Gitu. Oke. Jadi di forward chaining itu merupakan kesimpulan beralur maju. Istilahnya dari depan kita kumpulan fakta-faktanya itu sampai nanti hasil kesimpulan akhir baru hasilnya apa. Itu istilahnya untuk metode forward chaining. Itu istilahnya ini ya, lurus. Oke, jalannya. Oke. Di forward chaining ini istilahnya kita mencocokkan fakta ataupun pernyataan dimulai dari bagian kiri. If ya. Then dengan kata lain, penalarannya dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran. Faktanya apa? Nanti hasilnya. Oke. Atau biasa disebut dengan data driven karena mesin inferensinya ini istilahnya menggunakan pemakai memindahkan ke seluruh jaringan dari logik. Istilahnya kita menggunakan AND, OR untuk sebuah terminal dibentuk sebagai objek. Ini contoh forward chaining. Jadi dia ngambil datanya itu dari depan. Oke, nanti kesimpulannya apa? Oke, ini forward chaining. Jadi ini ya dari kesimpulan akhirnya itu apa sih nanti yang didapat. Oke, di forward chaining itu ada beberapa ciri ataupun metodenya yang dipakai. Pertama, metode ini melakukan pemrosesan berawal dari sekumpulan data yang kemudian dilakukan inferensi sesuai dengan aturan yang diterapkan hingga diketemukan kesimpulan yang optimal. Ini contoh forward chaining. Terus di forward chaining ini akan terus melakukan looping ya. Proses untuk mencapai hasil keputusan yang sesuai. Oke. Salah satu kelebihan forward chaining itu data baru dapat dimasukkan ke dalam table database inference dan kemungkinan untuk melakukan perubahan inference rule-nya. Ini kelebihannya. Jadi A, B, C hasilnya apa? Oke, ini untuk metode forward chaining. Ini contohnya. Ini kita perbandingan ya. Ada forward chaining, ada backward chaining. Oke. Kalau ini ya, apa sih backward chaining? Nih. Jadi di backward chaining itu berisi aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan contohnya jenis penyakit ataupun dasar untuk pengujian sistem pakar kita untuk mengidentifikasinya. Oke. Terus di forward chaining dan backward chaining itu kan ada perbedaan. Oke. Kalau di forward chaining ini pertama kita rencanakan dulu, kita monitoring, baru kita kontrol. Kalau backward chaining itu kita diagnosa. Oke. Diagnosa, terus di forward chaining itu disajikan untuk data masa depan. Nanti hasilnya apa? Kalau di backward chaining itu disajikan untuk masa lalu. Contohnya dokter kan. Dokter memeriksakan dia nggak bisa langsung tahu Saiful rabun jauh. Kan nggak bisa. Otomatis kan dia tanya-tanya dulu. Istilahnya berdiskusi dulu. Kan informasi. Oke. Atau saya sakit perut. Sakit perut itu kenapa? Makan cabai, terus kebanyakan minum soda, kebanyakan makan, kan itu kan data masa lalu disimpulkan baru, oh Saiful sakit perut. Ini untuk backward chaining, sorry. Kalau untuk forward chaining itu kita disajikan untuk data masa depan. Kalau hasilnya A berarti ini. Ini modelnya. Oke, jadi forward itu jalannya depan, backward chaining itu kita mengkorek informasi yang belakang. Terus dalam perbandingannya,
kalau forward chaining itu bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang mengikuti fakta. Sedangkan kalau backward chaining itu bekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta mendukung hipotesis untuk DVS, ya, the first source-nya. Jadi dia seperti analisa seorang dokter, oke? Orang dokter nggak bisa menentukan ya, mencret, kan harus tahu gejala-gejalanya apa, gitu. Jadi ini menggunakan backward chaining. Terus kalau di metode yang dipakai itu forward chaining pakai ini ya, BVS, bird first search. Sedangkan untuk backward chaining itu pakai DVS, the first search-nya. Jadi kalau ada antecedent sama untuk konsekuen. Jadi sama-sama sih duanya sangat bagus tergantung dari kebutuhan. Oke, saya lebih ke backward chaining ya, salah satu kenapa itu lebih gampang, saya ulas dulu, nanti kita bahas yang forward chaining-nya. Oke, ini contoh bagaimana kalau kita menggunakan forward chaining. Oke, bagaimana kita untuk merepresentasikan pengetahuan. Contohnya, kita ada ini ya, ada fakta. Bagaimana kita untuk menggali apa sih nanti ke depannya. Contohnya if ya A, terus kita B-nya mana? A A, B, C ya. Ini contohnya. Terus ada C, D ya. Ini alurnya seperti ini. Oke, jadi ini istilahnya untuk langkah-langkahnya. Jadi untuk membuktikan kebenarannya. Oke, contohnya if F and G then D. Oke, ini contohnya ya. F G hasilnya ini. Oke, ini contohnya ya. Ataupun I, A, dan J. Ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk metode forward chaining-nya. Terus selanjutnya kita ada backward chaining. Di backward chaining itu ada 5. Jadi pertama kita menentukan untuk knowledge base-nya. Terus kita untuk basis datanya, proses inference engine-nya, kita mendesain user interface, baru kita untuk explanation facility system-nya. Jadi ini contohnya kita bahas. Ini contoh kita langsung studi kasus ya. Kita bagaimana kita untuk membuat sistem pakar. Oke, sistem pakar ini contohnya kita untuk mendeteksi jenis penyakit. Di jenis penyakit itu kan ada untuk pengujian sistem pakar untuk aspek sistemnya. Jenis penyakit kita tidak bisa langsung, ini sakit apa. Nah, pasti ada gejala-gejalanya. Jadi kita untuk mengoreksi sebelumnya apa aja, gejala-gejala. Jadi di dalam sistem pakar itu pertama kita tentukan gejalanya dulu. Berarti kita buat tabel gejala ya. Contohnya G1, pusing kepala, G2, mual, G3, badan terasa panas. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi dan mengelompokkan seperti ini, baru kita desain untuk database-nya. Oke. Di database-nya itu kita istilahnya untuk basis data pengetahuannya. Pengetahuan-pengetahuan ini kita simpan. Kalau pengetahuan sedikit, kita tidak perlu database, tapi kalau seandainya banyak, maka kita perlu database. Oke, ini contohnya. Jadi, kita desain database-nya, kita create database, create table, create field, terus kita masukkan datanya, kita tampilkan. Oke, contohnya ini ya, field name-nya, kode gejala, tipe data varchar, ukuran 100, description-nya
Contohnya bergejala, nama gejala. Setelah Anda dapat untuk knowledge-nya dan basis datanya, baru kita bahas tentang analisa proses inference engine-nya. Oke. Jadi, apa sih yang akan kita desain? Terus, bagaimana untuk knowledge-nya? Bagaimana kita untuk konklusinya? Terus kita untuk menentukan identifikasi proses ya. Jadi istilahnya kita untuk menentukan premis dari gejala-gejala yang dirasakan. Oke. Jadi contohnya kita menggunakan, saya pakai metode backward chaining. Oke. Ataupun kita pakai metode forward chaining. Setelah itu baru Anda desain user interface-nya ya, untuk tampilannya yang menarik. Oke, untuk perangkatnya. Baru kita istilahnya untuk logiknya, if then-nya itu jika A, B, C demam, jika C, A, E sakit kepala. Itu istilahnya contoh untuk kita mengeksplor ini ya, logiknya. Kita biasanya sih pakai if then aja, lebih gampang. Oke, ini untuk kita mengevaluasi facility-nya. Oke? Di contohnya ya, kita backward chaining salah satunya saya ngambil dari jurnal Anton Setiawan. Oke. Kita contohnya mau menganalisa gejala-gejala. Jadi gejalanya apa yang kita tampilkan? Terus bagaimana kita untuk diagnosanya? Terus kita mencari contohnya jenis penyakit yang memiliki gejala. Mencari apa sih kebutuhannya yang akan kita masukkan. Pertama, kita dari kasus ini, kita tentukan dulu. Oke. Jadi kita menentukan dulu tabel-tabelnya. Tabelnya ini adalah kita untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Atau bagaimana kita untuk membangun sebuah pengetahuan. Ataupun apa sih diagnosa-diagnosanya. Oke. Hasil itu apa? Hasil ini ya, hasil analisisnya gitu. Contohnya ini. Pertama, di tabel 2 ini kita buat aturan konsultasinya. Oke. Jadi kalau penyakit tungro itu gejala-gejalanya tanaman kerdil, anakan berkurang, daun muda terlihat seperti motle, daun tua seperti bintik-bintik coklat bekas ditusuk. Kalau kerdil rumput itu tanaman kerdil bercabur warna coklat, anakan bertambah banyak, daun pendek dan sempit dan lain-lain. Ini berarti kita tanya ke pakarnya langsung untuk mendapatkan hasil apa sih yang akan kita pakai. Oke. Setelah kita dapat gejala-gejalanya. Jadi kalau seandainya ada identifikasi ini, maka penyakitnya tungro. Kalau identifikasi ini, maka penyakitnya kerdil rumput. Oke. Setelah Anda dapat, baru Anda lanjutkan ke diagnosa awal. Diagnosanya awal itu bagaimana? Jika istilahnya banyaknya yang mengandung gejala, otomatis berapa sih untuk persentasenya? Oke. Atau mana aja sih yang gejala yang harus terpenuhi? Apa saja jumlahnya, berapa gejala yang harus terpenuhi untuk hasilnya? Oke. Contohnya ini. Jadi kalau untuk ini untuk logiknya, tungro itu jumlah gejala harus terpenuhi itu kurang lebih 5. Oke. Terus jumlah gejala terpenuhi 1. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Terus kerdil rumput itu jumlah gejala harus terpenuhi itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jumlah gejala terpenuhi 1. Oke. Jadi berapa untuk nilai persentasenya? Ini 20, 14. Ini didapat dari mana?
Persen itu didapat dari jumlah gejala terpenuhi dibagi jumlah gejala harus terpenuhi dikali 100%. Oke, ini. Besarnya persentase kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang terpenuhi. Jadi ini untuk persentasenya. Kalau tungro 20%, kalau kerdil rumput berarti 14,29%, totalnya 34,2%. Oke, ini. Next. Selanjutnya kita tabel persentasenya. Oke. Persentasenya keterangannya. Jadi kalau tungro itu 20, ini dapat dari ini ya, 20. Dibagi total semuanya 34 dikali persentase. Ini 58, ini 41. Oke. Jadi keterangannya itu persen dibagi jumlah persen dikali 100%. Besarnya persentase kemungkinan penyakit berdasarkan keseluruhan kemungkinan penyakit itu istilahnya beda-beda, tergantung apa sih yang diklik-klik atau yang nanti masuk nominasinya. Oke. Jadi contohnya ini dari analisa info penyakit diambil contoh informasi penyakit. Terus kita pilih tungro. Berarti yang dipilih tungro ya, langkah diagnosanya ini misalnya kita mencari penyakit dari aturan gejala yang ada. Habis itu kita keterangan penyakitnya. Nanti akan muncul hasilnya itu persentasenya. Oke. Kalau contohnya kemarin ini ya. Ini sistem pakar. Jadi istilahnya untuk informasi COVID ini pakai SBAT system. Oke. Ini pakai IPA. Oke. Ini untuk provinsinya ya. Jadi nanti akan lengkap. Ini sudah pakai IPA. Terus kalau seandainya kita mau untuk periksa, mau ngecek gejalanya, jadi kita pakai periksa sekarang. Oke. Ini salah satunya, ini kita pakai metode backward chaining. Gampang sekali ya, if then udah jadi kita pakai expert system. Contohnya, apakah Anda mengalami salah satu dari yang berikut penyakit ya? Ada yang di dada, merasa kebingungan, contohnya iya. Oke. Apakah Anda mengalami salah satu dari penyakit berikut dari pertanyaan ini? Contohnya iya. Pak, Ya. Pak, kayaknya nggak di-share ya, Pak ya? Yang sekarang nampaknya PPT. Oh ya, bentar. Oke, sorry. Bentar, saya share dulu. Oke. Oke, ini ya. Ini contoh salah satu sistem pakar, tapi belum selesai. Ini saya kerjain ya sama mahasiswa. Kalau nanti Anda skripsinya, terus saya pembimbingnya atau apa, Pak, kita join untuk penelitian ya. Salah satunya kenapa? Ini tujuannya kita untuk akreditasi. Dosen itu sekarang tidak harus buat penelitian sendiri ya. Ada lagi penelitian dengan mahasiswa. Ini ya, ini contoh penelitian dengan mahasiswa. Oke. Tujuannya kenapa? Itu untuk nilai akreditasi kampus sangat bagus ya dibanding penelitian sendiri. Jadi ada penelitian sendiri, ada penelitian dengan mahasiswa. Ini contohnya kemarin saya buat ya. Ini sistem pakal untuk screening COVID-19 ya. Ini. Jadi ini aplikasinya sih belum semuanya siap. Oke, contohnya ini untuk pakai IPA ya. Untuk Indonesia ini Kepulauan Riau. Terus ini untuk Batamnya ya. Ini untuk provinsi dan lainnya. Nanti kalau bimbingan saya, Pak, boleh kita penelitian untuk supaya agitasinya kampus prodi kita tetap A, oke ya. Nanti kita bisa untuk penelitian dengan dosen. Oke. Di sini kita pakai expert system ataupun sistem pakar. Contohnya ini.
sistem pakar itu logiknya gampang ya. Itu kan pakai if then ya, if else. Oke. Contohnya ini di sistem pakar ini kita pakai BW chaining. Kenapa pakai BW chaining? Itulah ada pertanyaan sebelumnya yang sudah terjadi ditanyakan. Kalau forward chaining yang belum kejadian kita masukkan nanti hasilnya apa. Itu forward chaining. Backward chaining itu pertanyaan atau kejadian sebelumnya, kita masukkan datanya, nanti akan keluar hasilnya. Contohnya ini, apakah Anda mengalami salah satu dari penyakit berikut? Kesulitan bernapas, sulit bangun, merasa kebingungan, penurunan kesadaran? Tidak. Oke. Terus, apakah Anda mengalami salah satu dari berikut? Nafas pendek, lain-lainnya? Iya. Oke. Apakah Anda mengalami salah satu dari berikut? Ada demam, batuk, bersin ya? Iya. Oke. Ini ekspresi sederhana ya. Terus, apakah Anda pernah muncul gejala sekitar beberapa hari setelah traveling? Ya. Terus, contohnya, apakah Anda memberikan perawatan atau melakukan kontak dekat dengan seorang penyakit COVID-19? Tidak. Contohnya ya. Apakah Anda memiliki kontak dekat dengan seorang bepergian di luar negeri dalam beberapa hari? Jika iya, maka kita cek. Oke. Gejala-gejala menentukan segera Anda segera menelepon rumah sakit terdekat atau langsung pergi ke isolasi. Contohnya, Anda istilahnya gejalanya COVID-19. Ini contohnya ya. Berarti ada apa sih langsung hasilnya. Oke. Jadi, SP sistem itu gampang. Cuma teorinya agak panjang ya. Logiknya gampang gitu. Contohnya kalau kita isi tidak ya. Tidak, oke. Terus tidak, cek status. Berarti hasilnya kemungkinan besar Anda tidak terinfeksi oleh COVID-19. Oke. Ini salah satu contoh sederhana ya, bagaimana kita untuk membangun FP system. Untuk artificial intelligence itu tidak harus membuat sebuah sistem itu tidak harus rumit ya. Tapi seberapa fungsi sistem itu bisa dipakai atau bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu prinsip saya ya. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana kita untuk membangun sebuah sistem pakar. Sistem yang ini tidak terlalu susah dan logiknya tidak susah sekali, gampang. Karena ini kita menggunakan if then ya. Kan sudah belajar algoritma dan pemrograman ya. Itu harusnya Anda bisa merancang ataupun membangun FP system. Tapi satu syaratnya, Anda tidak boleh membuat seperti ini mengarang indah. Harus sesuai dengan referensinya. Harus ada literaturnya. Oke? Jadi, apa aja kebutuhannya? Sebentar ya, baterai saya habis, saya cek dulu. Wait ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan soal XP System atau bahasa kerennya sistem pakar? Ada yang mau tanyakan? Gampang ya? Ya. Deren, ada yang mau tanyakan? Yusuf? Rio? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, gampang kan? Gampang ya Rio? Rio pasti.
1 minggu selesai kan buat satu aplikasi full ya. Yang penting datanya valid. Oke, itu contoh sederhana. Sebenarnya banyak ya pembimbingan saya, kebanyakan sih pakai juga sistem Pakar ya. Ada buat mobil app, ada desktop, ada pakai web ya. Itu kan tergantung dari penggunaannya. Oke. Jadi ini juga termasuk sebuah aplikasi expert system. Oke, ini. Kebetulan ini lagi mau saya buat jurnalnya ya, sama untuk laporin ke UIB. Ini salah satu tujuannya kenapa? Nanti kita untuk agregasi. Oke. Saya juga ada buat aplikasi ya, tapi belum selesai juga karena kesibukan. Target sih Februari ini harus selesai. Akhir Februari mau untuk jurnal ya. Itu peta ya. Ini tapi belum selesai juga sih. Ini ya. Peta. Oke, tapi datanya belum semua. Baru desainnya kerangka aja. Oke, ini untuk peta penyebaran COVID-19. Ini penelitian saya dan ini untuk penelitian dengan mahasiswa ya. Tujuannya kenapa? Kita perlu untuk akreditasi kampus kita. Jadi saya pinginnya sih Anda besok lulus pasti akreditasi A. Kita juga sebagai dosen kan pengen mempertahankan akreditasi A. Jadi kalau ada bimbingan saya, Pak boleh kita buat join penelitian, boleh, nggak masalah gitu. Jadi skripsinya dibuat aja penelitian. Silakan, ada yang mau ditanyakan soal sistem Pakar ataupun expert system? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya absen dulu ya, takutnya nanti kelupaan. Yusuf, hadir Yusuf? Hadir, Pak. Andri? Hadir, Pak. Oke. Wilson Fernando? Hadir, Pak. Arik? Hadir, Pak. Dik, skripsi kamu pembimbingnya siapa? Saya kan? Atau siapa? Bukan, Pak. Pak Mangapul saya. Oh, Pak Mangapul ya? Udah pindah? Iya. Kemarin katanya minta saya. Ya nggak tahu kenapa jadi Pak Mangapul, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, Dik. Sama-sama kok kita. Ya, oke. Daniel? Hadir, Pak. Rivaldi? Muhammad Rivaldi? Hadir, Pak. Melsen? Hadir, Pak. Andri Antoni? Hadir, Pak. Rio Kusnaidi? Hadir, Pak. Charlie Aprianto? Charlie? Where are you? Nggak hadir ya? Licen? Hadir ya? Hadir, Teddy Pak. Fernando? Pak, sorry Pak, hadir Pak. Saya tadi baru dari WC. Oh iya. Oke. Teddy? Hadir, Pak. Ya, Rosita? Hadir, Pak. Denisa? Hadir, Pak. Andiko? Hadir, Pak. Jumulyono? Hadir, Pak. John Susanto? Hadir, Pak. River? Hadir Pak. Jesse? Hadir, Pak. Lucky Andito? Hadir, Pak. Elvin? Henry Wijaya? Hendry? Hadir, Pak. Richard? Hadir, Pak. Jody Saputra? Jody? Hadir, Pak. Hadir ya. Melna? Hadir, Pak. Ardi Sutono? Hadir, Pak. Melverani? Hadir, Pak. Deren? Hadir, Pak. David? Hadir, Pak. Junifer? Hadir, Pak. Derwin? Hadir, Pak. Jukenli? Hadir, Pak. Mikel? Hadir, Pak. Mikel? Satu lagi? Hadir, Pak. Teddy Sanjaya? Hadir Pak. Kelvin?
Hadir Pak. Yudi Hartanto. Hadir Pak. Jendri Winata. Hadir Pak. Derik. Hadir Pak. Ricky Ferniando. Ricky. Mel Devalia. Melvi Hadir, Pak. Devalia. Hadir Pak. Hendra Wijaya. Hendra Wijaya hadir. William Surya. Hadir Pak. Kelvin Kurniawan. Hadir Pak. Amir. Hadir Pak. Hendra Wijaya. Ricky Ferniando. Kelvin. Oke ya. Oke. Ini contoh penelitian ya. Penelitian itu gampang. Yang penting kita ada niat istilahnya untuk membangun sebuah sistem ataupun merancangnya. Oke. Dari materi saya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Soal expert system. Silakan. Sudah paham semua? Sudah jelas? Gampang ya. Jadi expert system itu tidak terlalu susah-susah. Logiknya pun gampang sekali. Itu kan pakai if else saja ya. If else, if then. Itu aja sih yang diputar-putar. Jadi kalau saya kasih case study pun Anda pasti bisa buat ya untuk buat aplikasi. Oke. Terus supaya Anda belajar, supaya Anda nyobain, saya kasih tugas ya. Tugasnya Anda buat sederhana aja. Itu analisa sistem pakar ya, expert system. Boleh pakai forward chaining, boleh pakai backward chaining, banyak sekali terserah, boleh apa saja. Terus Anda buat aplikasi yang sederhana saja, pakai PHP juga boleh ya, ataupun pakai Python, pakai RStudio, ataupun pakai simulasi yang lainnya. Oke, jadi tugas minggu depan. Oke. Kalau besok kita kan ada kuliah pengganti. Kalau seandainya besok Anda siap, Pak presentasi saya kasih plus 10. Tapi kalau minggu depan saya kasih plus 5 ya. Buat aplikasi sederhana aja ya. Sederhana sistem pakar. Oke. Expert system. Case study bebas. Dan itu nggak harus tanya pakar ya. Anda dikira-kira juga boleh kok, karena ini cuma tugas, bukan untuk skripsi ya. Kalau skripsi Anda buat case study-nya ngawur ya, nggak, contohnya buat pakar dokter anak, tapi Anda nggak ngambil dokter anak, Anda searching Google, saya ini ya, jawab telinga Anda, tapi kalau ini bebas. Oke. Anda minggu depan buat aplikasi sederhana, sistem pakar sistem case study bebas, nanti Anda masukkan dulu, terus Anda buat root-nya. Oke, jadi kalau seandainya gejala ini mempengaruhi, buat table juga ya. Buat table analisanya. Oke. Dan buat aplikasi. Boleh pakai PHP, pakai Python lebih gampang lagi ya. Untuk analisa aja, tinggal masukin data, tampilkan. Boleh pakai RStudio atau pakai lainnya yang kira-kira Anda bisa dalam waktu 1 minggu, bahkan bisa kalau bisa 2 hari. Ada yang mau tanyakan tugasnya, silakan. Logika yang dipakai if then ya, Anda boleh pakai forward chaining, boleh pakai backward chaining.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Clear, sudah jelas? Pak, mau Ya, tanya Pak, ya. aplikasinya contohnya gimana? Boleh kasih salah satu contoh nggak? Contohnya, ini seperti ini. Ini ya, uh, periksa COVID. Ada yang nampak, Derwin? Iya, ada nampak. Ya, ini kan sistem pakar kan if then aja, Derwin. Nanti Oh, hasilnya apa? Contohnya, pencegahan ya, Pemko Batu meminta siapa saja yang mengalami gejala demam batuk ini, ada apa sih informasinya? Oke. Ini sudah termasuk sistem pakar. oh oke oke. Ya, jadi sistem pakar itu ini ya, membantu kita untuk analisa. Contohnya, saya ke apotek, dicek mata ya, matanya dari jauh nggak nampak, terus baca susah, bayang-bayang kan. Oh, Anda rupanya perlu pakai kacamata Swindes 5 apa gitu. Jadi ada informasinya, itu aja kok gitu. Jadi sistem pakar itu adalah sistem yang membantu seolah-olah itu pakar yang menginformasikan. Oh, Anda sakit COVID, Anda tidak sakit, aman. Oke ya, pakai sederhana aja gejalanya. Itu logiknya if then ya, referensi banyak sekali. Oke, saya sebenarnya mau ngasih contoh lagi, tapi di laptop saya keburu mati ya. Saya lupa mau ngambil data di Google Drive, jadi nggak sempat. Nanti saya demoin lagi contoh-contoh untuk skripsi. Oke? Oke Pak. Ya, gampang. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pakai if then aja. Itu tugas kelompok ya. Tugas kelompok sederhana saja. Saya nggak perlu yang wah ya apa ya. Yang penting tampil, nggak usah pakai database juga boleh kok, nggak masalah. Yang penting ada informasi yang ditampilkan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau seandainya ada belum paham tentang expert system, mau discuss juga boleh ya. Kalau saya nggak ada masalah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini salah satu ya, kalau untuk skripsi bisa juga pakai expert system ya. Forward chaining, menentukan kenaikan jabatan, bisa juga pakai expert system. Sistem pakat untuk mendeteksi virus, ya virus apa aja, oke. Dan lain-lain itu salah satu bisa ya dipakai. Karena tujuan sistem pakar itu istilahnya bagaimana sistem itu seperti ahlinya untuk memberi informasi. Kalau untuk latihan ini nggak perlu kita tanya ahli ya, tapi kalau kita mau skripsi gitu, ada referensi dari ahlinya untuk literaturnya untuk discuss. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya masukkan ke ini ya, di ini, di tugasnya ya. Kita minggu kelima kan? Keenam ya? Oke. Nanti saya masukin ke sini ya. Label. Kemarin kalau nggak salah pakai label. Bentar, label. Oke ya. Mana ya? Label. Enam ya. Bentar, saya masukkan materinya. Oke. Oke.
Terus tugasnya ya, ini secret biar saya nggak lupa ya. Tugas chapter 6 PSI ya. Oke. Silakan dikumpul dan dikerjakan. Oke. Saya masukkan. Dari chapter 6. Chapter Oke, sudah saya masukkan ya. Nanti materinya semuanya sudah saya masukkan, jadi Anda tinggal masukkan aja tugasnya sini. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah clear ya? Reminder lagi, besok kita kuliah pengganti jam pertama ya. Jam 6:30 aja kita start. Oke, biar cepat selesai karena besok kan Anda tidak ada kuliah. Biar materi kita selesai ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan soal materi chapter 6, soal SPS system? Ini paling gampang ya. Jadi cepat saya jelasinnya. Kalau untuk next-nya sih agak panjang ya. Itu butuh yang pemahaman lebih dalam lagi. Kalau ini kan lebih simpel lagi. Jadi Anda pun tanpa saya jelaskan pun harusnya sudah tahu karena ini gampang sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah jelas, clear? Oke, kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan, sampai ketemu kita besok ya di chapter 5. Oke, terima kasih dan selamat malam.